Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Saudara berbahagia, kalau kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Musa alaihissalam ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun. Dalam surat Thaha Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun karena Fir'aun telah melampaui batas. Lalu Allah Subhanahu wa taala membekali doa atau beberapa kalimat kepada Musa alaihissalam, qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Saudara berbahagia, ayat ini menjelaskan tentang bagaimana bekal atau sikap seorang dai ketika menghadapi sebuah masalah. Ayat ini sering dibaca ketika kita mau bicara, ketika kita ingin menghadapi kesulitan, tapi ternyata inilah yang Allah gambarkan untuk para duat. Apa itu? Yang pertama, Rabbishrah li sadri, al-ishrah fi sadri. Ketika Allah perintahkan untuk berdakwah, dan dakwah adalah sebuah kewajiban yang sangat berat, sebagaimana Musa alaihissalam Allah perintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun, dan Musa merasa berat. Kenapa berat? Yang pertama, Fir'aun adalah raja yang sangat zalim, raja yang sangat besar saat itu. Yang kedua, Fir'aun adalah orang tua angkatnya Nabi Musa. Nabi Musa pernah tinggal bersama Fir'aun di istananya, sehingga dengan berat hati Nabi Musa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah bekali bahwa ishrah fi sadri, lapang dada. Ketika kita sudah mengiklankan diri kita bahwa kita menjadi seorang dai, maka dia harus lapang dada dan harus siap menerima taklifat, beban-beban dakwah yang dibebankan kepadanya, dan kita harus siap untuk itu semua. Kalau kita tidak lapang dada, maka semua tugas dakwah, beban dakwah kita akan ma'isyatan donka, akan berat di hati kita. Jadi para berbahagia, mari kita jadikan bahwa tugas dakwah ini adalah sebagai al-ishrah fi sadri, lapang dada dan menerimanya. Yang kedua, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku, al-yusr fil amr, mudah urusannya. Bahwa ketika kita menghadapi sebuah tantangan dakwah, yang utama adalah bagaimana kita kreatif menghadapi, menjalankan tugas dakwah ini. Memang dakwah ini adalah sesuatu yang sangat berat. Memang tidak sedikit, kalau sedikit sekali orang yang melalui jalan dakwah ini. Makanya kalau kita tidak pandai-pandai dalam mensiasati bagaimana agar kita bisa survive dalam menghadapi beban dakwah ini, maka berat, memang terasa berat. Maka kita minta bahwa semua sesuatu yang kita jalankan harus kita perhitungkan matang-matang dan menjadi sebuah kemudahan. Jadikanlah semua langkah kita dengan mudah. Al-yusra fil amr. Itu adalah barangkali bahasa lainnya kreatif dalam menyampaikan dakwah ini. Kan sudah banyak media-media sekarang bisa sampaikan. Ketika kita saat ini masa pandemi sulit untuk bertemu orang langsung secara offline, maka online pun tetap berjalan. Dan bagaimana cara dakwah kita yang harus kita jalankan, itu insya Allah para duat pasti bisa lebih kreatif dalam menghadapi keadaan. Yang ketiga adalah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini adalah kita minta Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdakwah dilepaskan ikatan lisan. Bukan dalam artian hanya pandai bicara, bukan, tetapi bagaimana kita bisa menyampaikan pesan dakwah ini sehingga nyampe pesannya kepada orang lain. Khatibun nas ala qudri qulihim. Sampaikanlah kepada manusia sebatas kadar pemikirannya. Dan lagi-lagi seorang duat, seorang dai, para duat itu mampu dalam menyampaikan ini semua. Dia pandai dalam
merespon keadaan. Makanya mungkin barangkali uqdah tulisan ini adalah juga responsif. Dia respon terhadap keadaan dan dia bisa menghadapi kehidupan, menghadapi tantangan yang menjadi tantangan tersebut menjadi sebuah peluang. Karenanya bagi seorang dai menjadi sebuah penting dalam membaca situasi, dan dia pandai menyampaikan secara diplomatis dan semua orang terkesan dengan apa yang disampaikan. Yang utama adalah bagaimana ajakan dakwahnya sampai ke dalam hati nuraninya dan dia mau mengikuti apa yang kita katakan. Itu tugas utama seorang dai. Yang keempat adalah bahwa ketika dia bisa responsif dengan keadaan dan bisa menghadapi situasi. Yang keempat adalah waj'ali waziran min ahli. Jadikanlah saudaraku sebagai penolong. Artinya apa? Bahwa karena tugas beban dakwah ini berat, dia tidak bisa dipikul sendirian. Dia harus sama-sama. Dia harus sama-sama menghadapi ini semua. Sekaliber Nabi Musa, sehebat Nabi Musa minta bantuan, minta pertolongan, minta ada yang membantu beliau. Waj'ali waziran min ahli. Jadikanlah keluargaku sebagai penolong. Harun akhi, Harun saudaranya. Itulah pentingnya amal jama'i. Kita tidak bisa bekerja sendirian. Semua bisa kita kerjakan dengan bersama-sama. Kalau ada pertama mengatakan bahwa ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kita harus bisa berta'awun, bekerja sama dengan yang lain. Sekecil apapun peran kita dalam dakwah, itu menjadi penting ketika kita istiqomah dalam menjalankannya. Dan tidak ada beban dakwah yang dikerjakan sendirian. Semuanya harus sama-sama. Sebab konsep Islam itu sendiri dia bersama-sama. Apatah lagi ketika kita menjalankan ibadah, menjalankan dakwah ini. Maka pesan untuk kita semuanya, tidak bisa kita dakwah sendirian. Mari kita sama-sama dalam menjalankan tugas dakwah ini dengan sebaik-baiknya. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.